punya itu tan. Abi, kakak, tebak. Aku dapat apa? Apa tuh? Tada, aku dapat juara umum. Tapi, Selamat ya, Dek. yes, makasih kakak, Abi. Adek, kamu ganti baju aja langsung ke kamar. Ya, Mumi. Kak, kamu di sekolah ada perlombaan nggak yang bisa kamu ikutin? Biar kamu juga berprestasi kayak si Ade. Kakak, Umi ngomong loh. Kamu bisa ngedenger gak omongan Umi? Gini nih, yang Umi gak suka dari kamu. Kamu selalu gak ngedengerin omongan Umi. Gak kayak adik kamu. Si Ade mah, kalau Umi ngomong ini, dia selalu nurut. Dia selalu ngedengerin omongan Umi. Kak, kamu kenapa kayak gini terus? Tunjukin prestasi kamu ke Umi sama Abi. Harusnya yang jadi contoh itu kamu, bukan si Ade. Kamu mau kapan kayak si Ade punya prestasi? Dari dulu kamu gak pernah punya prestasi. Dari dulu juga kamu gak pernah ngebanggain Umi sama Abi. Udah sabar Umi, kasihan si kakak. Kamu nggak mikirin perasaan si kakak? Bukan gak mikirin, Abi. Kalau dia terus-terusan kayak gini, mau sampai kapan? Dia gak berubah-berubah. Umi kayak gini tuh biar dia berubah. Abi kenapa sih selalu belain si kakak? Setiap anak beda-beda. Oke, Umi tahu setiap anak berbeda-beda, tapi dia gak pernah berubah. Mungkin potensi si kakak belum keluar aja. Mau kapan keluarnya? Mau kapan? Dia terus-terusan kayak gini. Dari hal-hal kecil aja. Dia gak pernah nurut sama Umi. Dia gak pernah ngedengerin omongan Umi. Mau terus aja sama Abi dibela. Gara-gara kamu, Umi jadi debat sama Abi. Kamu anak gak tau diuntung. Harusnya kamu mikir. Kamu udah dikasih fasilitas yang keren. Kamu udah dikasih motor, uang jajan cukup. Kamu kemarin mau mobil, Umi sama Abi beliin. HP itu HP baru. Mikir kamu harusnya. Umi ngebelain itu semua demi kamu, tapi balasan kamu ke Umi itu apa? Gak ada sama sekali balasan kamu ke Umi sama ke Abi. Lihat Bi, anak kamu langsung pergi kayak gitu aja, gak menghargai Umi. Kak, kamu kenapa? Masih nanya gue kenapa? Gara-gara lo, Umi sama Abi berantem. Lo selalu ditanya udah makan belum? Dari mana ke mana, sedangkan gue apa? Gue ditanya aja gak pernah. Capek jadi anak pertama. Bayangin kalau lo jadi anak pertama gimana? Rasanya dituntut buat sukses. Maaf ya kak, gara-gara aku kakak jadi dibanding-bandingin terus sama Umi. Salah, permintaan maaf dari lo gak bisa bikin Umi sayang sama gua. Keluar lo! Prestasi kamu ke Umi sama Abi. Harusnya yang jadi contoh itu kamu, bukan si Ade. Yang ku lupa ini cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dan jarak dekat. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia. Dalam diam kan ku bawa mentara. Ayo. Hei, ayo. nih. Ayo. Ayo. Masuk. Pak, bentar, Pak. Udah jam 6.30 ini. Kalian tuh kemana aja sih? Kenapa bisa telat?
Kamu juga. Kenapa pada telat? Ya, aku tadi gak ada yang nganterin, Bu. Aku juga gak bisa nyetir motor, nyetir mobil gak bisa. Ibu boleh gak aku masuk? Boleh deh. Terus kamu bisa telat? Tadi di jalan bacanya bocor, Bu. Kenapa nggak diperiksa dari semalam? Lupa. Wah, lupa. Gimana sih kalian ini? Ini tuh sekolah yang bagus tahu nggak? Ya udah deh, ibu kasih kesempatan 1 kali tapi ya. Boleh deh masuk. Makasih, Bu. Ya udah bukain. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah deh kalau pada baik semua. Sebelum pelajaran dimulai, lihat dulu tuh bajunya tuh. Ibu itu sampai 3. Kalau bajunya masih gak rapi kayak gitu, ibu suruh ke depan nih. Udah ya? Udah pada rapi ya? Nah, kita masuk ke pembelajaran pada hari ini. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang pentingnya bersikap disiplin dan bersikap sopan terhadap lingkungan. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini tentang betapa pentingnya kita harus menghormati orang tua dan guru. Menghormati orang tua dan guru adalah sikap yang harus dikuasai oleh setiap siswa. Menghormati berarti menghargai, bersikap sopan, tidak berkata kasar, serta tidak membantah. Sikap menghormati orang tua dan guru termasuk bentuk interaksi sosial yang Oh my God. Bisa nih. baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai, hubungan di lingkungan keluarga dan sekolah menjadi lebih harmonis dan rukun. Contoh sikap menghormati orang tua dan guru yaitu berbicara dengan sopan, mendengarkan saat dinasihati, meminta izin ketika keluar ruangan kelas, dan lain sebagainya. Jika seseorang tidak menghormati orang tua dan guru, hubungan sosial bisa menjadi tidak harmonis dan menimbulkan konflik. Karena itu, sikap saling menghargai sangat penting agar tercipta kehidupan yang tertib, nyaman, dan damai di lingkungan sekitar. Sekian materi pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi pada hari ini? Baik, ibu tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo kenapa? Ada masalah? Keluarga lo? Lagi? Sampai kapan nih terus ada orang tua lo? Kalau kalian berdua bisa tahu? Hal biasa berarti gak tahu apa-apa orang. Sampai kapan? Apa hasilnya lo ngikutin standar orang tua lo? Lo sukses kan? Nantinya hidup lo terjamin? Enggak kan? Ngapain ngikutin standar orang tua? Aku capek dibandingin terus sama orang tua aku. Aku anak pertama, gak bisa jadi yang kedua. Daripada lo pikirin, ini ikut kita mami. Kalau lo berpikiran atau dapet kita, ibunya nomor itu. Bye. Duluan ya. Mau nyari film apa kita? Ke atas. Oh itu tuh di bawah deh. Mau Ancika apa sampai titik terakhir? Ancika aja lah. Oh iya, biar kita flashback kayak dulu ya, waktu zaman-zaman SMA. Boleh deh. Si Ade udah pulang belum sama si kakak? Belum pulang. Tapi Abi udah nyuruh supir belum buat ngejemput mereka. Udah. Oh, Kayak udah. bentar lagi juga nyampe. Oh iya deh. Ya udah kita nonton dulu aja. Tuh kan seru filmnya.
Kata Umi juga. Ih, ini kesukaan Abi ya? Flashback banget ya waktu kita SMA, Bi, kayak gitu. Yang kamu ngegombal di pinggir jalan depan sekolah. Iya, lihat lucu banget ya. Mau ini lagi gak? Boleh, satu aja. Ini kan keripik apa sih itu namanya? Ingat gak waktu kita kehujanan, Bi? Yang mau ke Tasik? Kita kan hujan-hujanan ya? Tempat nendung. Jaket kamu kan dikasihin ke aku ya waktu itu, kan akunya kedinginan. Kakak, kebiasaan kamu kalau ke rumah itu salam dulu. Lihat Abi kelakuan si kakak, dia masuk ke rumah aja tanpa salam. Itu teh kebiasaan, Bi. Itu teh kebiasaan yang buruk. Di mana-mana juga yang masuk ke rumah itu pakai salam, nggak kayak dia. Asal nyelonong aja ke rumah. Gimana kalau dia ke rumah orang kayak gitu? Ya, kasih tahu anak kasih kamu. Tahu. Sok sekarang, jangan nanti-nanti. Didik anak kamu itu. Sama Umi mah gak pernah ngedenger, harus sama Abi. Kak, kenapa? Kak, Ini tempat apa? Aku nggak biasa ke tempat yang kayak gini. Udah dateng. Duduk. Duduk. Baju apaan? Kok kesini kayak gini? Jelek banget, lo mau kemana? Emang salah ya pakai baju? Salah, Jay. Ganti dulu. Ini baju apa? Ganti dulu. Wow, ini baru teman gue. Bagus lo pakai baju begini. Aku nggak biasa pakai baju yang kayak gini. Nanti juga terbiasa. Santai aja kali. Nanti kalau Umi Abi tahu gimana? Aman. Kita semua aman. Santai. Mau biasa nggak sih? Masalah lo sama keluarga lo gimana? Gue juga bingung harus gimana. Kalau dipikirin. Cobain. Ini apa? Cobain. Gue nggak biasa. Lihat gue. Gak apa-apa kan? Gak bakal Boleh beracun deh. ini. Gak apa-apa. Cobain. Lo harus cobain ini. Ini apa? Gak mau. Cobain. Cobain. Gue gak biasa. Kamu cobain atau gue aduin ke orang tua lo? Cobain. Ini enak. Ini enak. Cobain. Berhasil. Lo kabarin Michael. Kabarin kalau rencana kita berhasil. Suruh dia jemput di depan. Oke? Lo di mana? Gua udah di depan nih. Rencana kita berhasil. Lanjutkan rencananya. Ya, gua kesana sekarang. Lo urus ya. Kita berdua ada urusan. Oke. Kamu kenapa? Udah pulang. Lu siapa?
Kenalin, gua Michael. Gua Chelsea. Kau pulang kemana? Gak tahu, gua pusing. Mending ikut gua aja, sama gua pasti aman. Ikut. Dari mana Kak aja kamu? Jam segini baru pulang. Punya jam gak kamu? Lihat sekarang jam berapa? Kayak gak bener aja kamu pulang jam segini. Sekalian gak usah pulang. Lihat tuh anak kamu makin kesini makin menjadi-jadi kelakuannya. Dari mana aja sih dia pulang jam segini kayak anak gak bener. Malu sama tetangga. Udah Mi, sabar. Mungkin dia ada kegiatan lebih di sekolah. Kalau ada kegiatan, dia tuh ngomong ke Umi. Udah Mi, kita tanya supir aja. Heh, Mas Eri, sini dulu kamu. Malam kamu nganterin si kakak kemana aja? Masa pulang jam segini? Ingat waktu lah, kamu juga. Kamu tuh dibayar sama saya, bukan sama dia. Harusnya, kalau ada apa-apa bilang ke saya. Kamu ditelepon dari semalam udah berapa kali, gak diangkat-angkat. Kalau punya HP itu gunain yang benar. Kalau kamu mau masih kerja di sini, turutin apa kata saya. Semalam, dia dari mana? Jawab pertanyaan saya. Saya nanya, kamu malah gak ngejawab. Punya telinga agak? Jadi gini Bu, pas malam tuh saya nganterin non Chelsea sama teman-temannya ke tempat kayak klub-klub gitu Bu. Nah, situ saya udah nungguin Bu, lama banget Bu. Pas itu HP saya mati total. Jadi saya mutusin buat pulang dulu. Nah, pas pulang ternyata HP saya hidup lagi Bu. Pas tadi pagi non Chelsea telepon saya buat jemput. Nah, setahu saya gitu aja Bu. Chelsea, kakak, buka pintunya. Sini kamu. Kamu semalam dari mana aja? Baru pulang jam segini. Allah, gak kemana. Pak Heri juga bilang ke Umi, kamu ke klub. Ngapain kamu ke klub? Kok jadi cewek gak bener kamu? Susah payah Umi sama Abi ngedidikin kamu dari kecil sampai sekarang. Udah gede kamu malah main ke klub. Ngapain kamu ke klub? Bikin malu keluarga aja. Sekalian aja kamu gak usah pulang ke rumah. Sana aja ke klub sama teman-teman kamu. Aku cuma diajak nih. Kenapa kamu mau? Kamu tahu kan klub itu tempat apa? Kenapa kamu ngelakuin hal yang kayak gini? Kamu tuh kamu tahu gak semalam anak kamu dari mana? Dari klub. Anak kamu bikin malu aja. Dia ke klub baru pulang tadi. Mau jadi apaan anak kamu? Makanya kamu jangan terlalu manjain dia. Jadi dia kayak gini. Harusnya kamu tuh didik dia, bukan sekali dimanjain. Pengen mobil, pengen motor, pengen handphone dibeliin. Jadinya dia kayak gini. Gak mikir dia jadi anak. Kamu juga salah jadi orang tua. Selalu diem aja. Terlalu baik kamu jadi orang tua. Kamu harusnya jadi orang tua itu yang tegas. Anak kamu kayak gitu, kamu malah diem aja. Aku capek ya, Abi, harus kayak gini terus. Selalu aku yang harus ngedidik anak-anak. Mana peran kamu? Kamu tuh jangan terlalu kayak gini terus dong. Udah, sabar Mi. Sabar, ini tuh kesalahan yang sangat fatal. Ya bukan sabar, dia pergi ke klub. Kamu tahu kan klub tempat apaan? Udah Mi, sabar. Kita nikahin aja si kakak. Abi punya teman, dia mah anaknya baik, bener. Siapa tahu si kakak jadi kebawa bener. Kan si kakak juga udah cukup umur, udah mau lulus juga kan.
Emang Abi udah ngomong sama temen Abi, anak kita mau dijodohin sama anak dia? Kan harus ngomong dulu gak sih? Udah ngomong belum? Belum. Kalau belum, sekarang aja lah telepon lebih cepat juga lebih baik. Soalnya Umi takut kakak itu pergaulannya makin bebas. Umi gak mau sebelum kita terlambat, mending kita jodohin aja. Biar dia juga gak kayak gitu lagi. Umi takut kakak kenapa-napa, Bi. Umi kayak gini tuh Umi karena takut kakak kenapa-napa. Dia anak pertama. Dia juga anak perempuan. Umi gak mau dia kenapa-napa. Apalagi dia udah kenal pergaulan bebas. Umi gak mau, Bi. Dan Mi, Abi sekarang mau telepon teman Abi dulu. Assalamualaikum Him, gimana kabarnya? Baik. Jadi gini Him, kita kan udah lama temenan dari kecil. Jadi aku ada niatan pengen ngejodohin anak kita. Kalau kata kamu gimana Him? Adalah kita nanti ketemuan aja langsung di kafe. Ya udah. Ya biar anak kita kenalan juga. Ya udah. Ya. Assalamualaikum. Mana ya? Kok Bang Kuncir belum ada juga? Oh, boleh Bu, boleh. Bentar. Bu, pilih-pilih Bu. Ya bang, bentar ya, pilih-pilih dulu. Jeng. Bu, Bang, pilih Bu. Pilih sini juga. Iya bang. Biar. Jeng. Tahu gak? Itu si Chelsea. Chelsea siapa? Itu anaknya Pak Cimol. Kenapa? Iya, udah pulang sih nonton. Kok bisa-bisanya sih? Bukannya dia anak Ustadz? Iya ya. Apa nih ibu-ibu? Itu tetangga situ. Semalaman gak pulang. Tadi baru pulang subuh. Wah iya, saya sibuk. Iya. Iya ya, padahal keluarga mereka tuh Islami loh. Udah dengar-dengar juga, dia mau dijodohin loh. Hah? Dijodohin? Masa sih? Sama siapa? Dia tuh loh sama anak ustadz yang suka kajian. Masa anak Ustadz mau sama yang keluyuran? Udah. Masa jadi nggak beli sayurnya nih? Jadi dong. Gosip dong, hangat-hangat nih. Jangan gosip, aduh. Loh, ini petai berapaan ini jadinya? Ini berapa, Bang? Petai nih. 12 lah, 12. Ini berapa? 17. Ini sekilo berapa? Ya udahlah bang, ini aja nih. Ini berapa segini? Ini kalau ini 6.000. Ya udah nih. Cepet. Jangan gosip di sini mah. Ini berapa bang? 7.000. Jangan duluan ya. Iya. Hati-hati Jeng. Aduh, udah lama-lama ini belinya cuman itu doang. Apa dong bang? Yang penting beli. Bang, ini Pasti. petai bisa kasbon nggak bang? Bang, ini petai gue kasbon dulu Ah, ya. jangan. Udah. Aduh. Kasbon aja. Aduh, lama-lama gua bangkrut ini mah di kasbon mulu. Ah, udahlah. Lama nih. Merayakan hari ini, besok sisa senja. Belum Akhirnya. pulang kau pun di sini, temani diriku. Kemana? Dari mereka tuh belum pada ada.
Tungguin aja lah Pak. Nanti juga datang. Kamu udah janjian sama temen kamu? Udah. Oh, udah di mana ya? Itu sebelah sana. Oh itu. Oh ini ya? Ini sehat. Alhamdulillah. Tim, gimana kabar kamu? Ya gini lah, gak ada bedanya sama kayak dulu. Ngomong-ngomong soal yang kemarin, kamu gimana? Saya sih fine-fine aja. Anak saya juga ikut kata saya. Gini Pak Ibrahim, mumpung anak saya juga udah ada ya, daripada kita nunggu lama-lama, langsung aja kita ke intinya. Dan saya juga udah ngomong kemarin sama Abi, daripada lama-lama, udah ini teh mau langsung lamaran atau mau langsung nikah. Menurut saya, dari dalam agama juga lebih baik langsung ta'aruf, soalnya kita teh biar gak nambah-nambah dosa juga ke anak kita. Tapi saya mah kembali lagi ke bapak, dari keluarga saya mah mungkin pengennya mau langsung ta'aruf. Itu mah gimana bapak? Ya sih, menurut agama juga lebih baik harus lagi pula juga lebih cepat lebih baik. Mending kita langsung aja tentuin tanggalnya. Gimana kalau minggu depan? Kalau mau ngomongin silakan dulu. Gimana nih? Iya sih boleh minggu depan aja, lebih cepat juga lebih baik. Cuma mungkin dari keluarga saya mintanya pernikahannya ya udah secara sederhana saja, biar keluarga aja yang datang sama tetangga-tetangga dekat mungkin. Nah itu mah kembali lagi gimana keputusan bapak sih. Sih saya emang ikut aja. Langsung aja weh kita daripada lama-lama. Balik, kalau kamu mau ngobrol sama anak saya, silakan. Siapa tahu bisa jadi lebih dekat. Nah iya bener, kok bisa kamu mau ngobrol sama anak saya juga. Kamu gimana sama perjodohan ini? Emang kamu mau? Ya gue juga gak tahu. Orang mereka juga gak bilang apa-apa sama gue. Kalau gue tahu, gue gak bakal ketemu sama lo. Terus, gimana caranya biar kamu bisa menerima perjodohan ini? Kita kan gak mungkin nolak permintaan mereka. Oke, gue terima. Tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Selama kita nikah, kita gak boleh satu ranjang. Deal? Kenapa dia bikin syarat kayak gini ya? Apa jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu dari aku? Atau dia punya pacar ya? Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Chelsea Kusuma dengan mas kawin 50 gram emas dan 1 unit rumah dibayar tunai. Terima nikah dan kawinnya Chelsea Kusuma binti Jainal Kusuma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mana para saksi?
Kamu kenapa? Kamu sakit? Apa-apa. Tapi itu muka kamu pucat loh. Tadi juga kamu mual-mual. Perasaan kamu aja kali itu mah. Apa jangan-jangan kamu hamil ya? Tapi kan aku mah gak pernah ngapa-ngapain sama kamu. Apa sih kamu berisik banget? Ibu, selamat ya. Ibu sedang mengandung. Udah 4 bulan, Bu. Gak mungkin. Coba dokter periksa lagi. Barangkali dokternya salah. Sudah, Bu. Dari hasilnya juga sudah begitu. Ibu lagi mengandung. Itu kenapa? Halo, kenapa? Halo. Gawat. Ada berita nih. Lo lagi di mana? Gue lagi temani sama Flavio. Ada apa? Gue juga di taman. Posisi lo lagi di mana nih? Gue kesana sekarang. Oke, sini aja. Gue ini lagi dekat beneran. Ya udah, oke. Gawat. Kok panik banget? Ada apa? Panik coba. Chelsea hamil. Kok bisa? Ini nggak sesuai sama rencana kita, Michael. Kok si brengsek itu ada di sini juga? Iya. Gua nggak tahu bakal kayak gini. Dia minta pertanggungjawaban sama gua bingung. Kan dia udah punya suami. Udah biar aja nggak sih? Kan suaminya juga nggak bakal tahu kalau dia hamil sama si Michael. Kata si Vicky, dari awal juga kan kita cuma niatnya mau memanfaatin dia doang. Oh, jadi gini rencana kalian. Dan brengsek. Gua nggak bermaksud kayak gitu. Bacot lo. Jiwanya telah lama. Jadi, penyakit saya ini apa, Dok? Pak, Bapak kena kanker stadium 4. Bapak udah gak lama lagi. Kemungkinan tinggal berapa hari lagi, Dok? Kurang lebih 1 minggu lagi, Pak. Malik, kamu kenapa? Malik, kamu kenapa? Malik. Apa ini? Untuk istriku tercinta, kalau nanti aku benar-benar harus pergi, ada satu hal yang paling membuatku berat meninggalkan dunia ini. Kamu dan anak kita. Aku titip dia kepadamu ya. Tolong peluk dia saat dia menangis dan mencari ayahnya. Tolong genggam tangannya saat dia melangkah mengejar cita-citanya. Dan saat dia bertanya kemana ayah pergi, katakan padanya bahwa ayah sangat mencintainya, bahkan sampai napas terakhirnya. Dan ku titipkan aku